Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan nggih, apalagi di musim seperti ini. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum Ustazah Vivi memulai membaca doa bersama anak-anak, disiapkan dulu nak, diambil dulu buku paket PAI-nya. Sampun, kemudian dibuka halaman 107. Nah, kemarin kita belajar tentang Nabi siapa? Masih ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang Nabi Soleh, di mana kita bisa meneladani sikap beraninya Nabi Soleh kepada kaum Samud saat berdakwah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Asr dan juga kisah dari Nabi Lut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pasti anak-anak sudah hafal surat Al-Asr nggih? Di BTK sudah dipelajari pasti. Nah, surah Al-Asr itu merupakan surah ke-103 dalam Al-Quran. Diingat-ingat, surah Al-Asr merupakan surah ke-103. Dan surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Jadi surah Al-Asr itu surah ke-103 di dalam Al-Quran dan dia terdiri dari 3 ayat. Nah, Al-Asr sendiri itu memiliki arti waktu atau masa. Berarti surah Al-Asr ini menjelaskan tentang waktu atau masa, nggih. Diingat-ingat, Al-Asr itu memiliki arti waktu atau masa, nggih. Nah, surah Al-Asr ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan surah ini tergolong surah Makkiyah. Apa Ustazah surah Makkiyah itu? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Diingat-ingat, surah yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah. Nah, dari sini sampean paham nggih? Ingat-ingat, surah Al-Asr itu surah ke-103 di dalam Al-Quran dan memiliki 3 ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika berada di kota Mekah. Maka dari itu surah Al-Asr dinamakan surah Makkiyah. Nah, arti dari Al-Asr adalah waktu atau masa. Dari sini sudah paham? Apakah anak-anak sudah menghafal surah Al-Asr? Pasti sampun nggih. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini ada 3 ayat.
Ayat yang pertama yaitu wal asr. Apa tadi arti dari kata al asr? Yaitu masa atau waktu. Ayat yang kedua berbunyi innal insana lafi khusr. Nah, ini ayat kedua. Dan ayat yang ketiga sangat panjang. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah ayat ketiga. Baik. Selanjutnya, di dalam surah Al-Asr itu terkandung beberapa pesan. Yang pertama, pesannya berisi tentang orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, pesannya berisi tentang orang yang suka mengerjakan kebajikan. Apa sih Ustazah kebajikan itu? Yaitu sering mengerjakan perilaku terpuji. Apa perilaku terpuji itu? Yaitu perilaku yang baik. Nah, kemudian di dalam Al-Asr juga dijelaskan tentang orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Dan yang terakhir pesannya yaitu orang yang saling menasihati untuk tetap sabar. Jadi di surah Al-Asr itu menjelaskan tentang menasihati kebenaran dan untuk tetap sabar. Selain itu berpesan kepada orang-orang yang beriman untuk yang suka mengerjakan kebajikan atau mengerjakan perilaku terpuji. Diingat-ingat nggih, jadi pesan dalam surah Al-Asr itu ada 4. Yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang suka mengerjakan kebajikan atau perilaku terpuji. Yang ketiga, orang yang saling menasehati kebenaran. Dan yang keempat, orang yang saling menasehati untuk tetap sabar. Dari sini sudah paham nggih? Tadi surah Al-Asr itu merupakan surah keberapa dalam Al-Qur'an? Surah ke-103. Pintar. Surah Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 3 ayat. Pintar. Ayat yang kedua dari surah Al-Asr berbunyi apa, Nak? Innal insana lafi khusr. Pintar. Al-Asr itu memiliki arti tentang waktu atau masa. Pintar. Surah Al-Asr diturunkan kepada Nabi sinten? Nabi Muhammad. Ingat-ingat Nabi Muhammad. Kemudian surah Al-Asr tergolong surah apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ya, tergolong surah Makkiyah. Kenapa kok dia tergolong surah Makkiyah? Karena dia diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Makkah. Pintar, paham semua nggih. Nah, sekarang kita membahas tentang keteladanan Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi ke-7. Jadi kita itu wajib mengetahui 25 nabi. Masih ingat apa tidak? Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Yang kedua Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kemarin kita baru pelajari Nabi Ibrahim. Dan yang ketujuh adalah Nabi Lut. Ingat-ingat nggih. Nabi yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, keempat Nabi Hud, kelima Nabi Saleh, keenam Nabi Ibrahim, dan ketujuh Nabi Lut. Diingat-ingat, Nabi Lut adalah nabi yang ke-7. Jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25
Diingat-ingat nggih. Baik, jadi suatu ketika dahulu kala Nabi Lut itu diutus oleh Allah untuk dakwah kepada kaum Sadum namanya. Jadi kaum Sadum itu orangnya berperilaku sangat menyimpang. Mereka itu jahat sekali, tidak mau menyembah Allah. Mereka itu selalu berperilaku buruk. Perilakunya itu selalu buruk. Nah, karena perilaku kaum Sadum yang sangat buruk dan menyimpang dari ajaran agama Islam, maka Allah mengutus Nabi Lut untuk berdakwah kepada kaum Sadum. Kemudian Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sadum, tetapi kaum Sadum itu menolak dakwanya Nabi Lut. Dakwanya Nabi Lut kepada kaum Sadum itu ditolak. Mereka tidak mau diajak Nabi Lut untuk menyembah Allah. Tetapi Nabi Lut tidak berkecil hati dan Nabi Lut itu juga tidak sedih. Tetapi Nabi Lut itu tetap gigih meski ditolak dakwanya oleh kaum Sadum. Tetap gigih, tetap selalu dikasih tahu kaum Sadum itu meskipun sudah jelas mereka menolak, tapi tidak pernah berhenti Nabi Lut memberitahu kepada mereka. Dan Nabi Lut selain memiliki sikap yang gigih, beliau juga memiliki sikap disiplin. Jadi disiplinnya Nabi Lut itu sangat tinggi. Jadi anak-anak harus mencontoh Nabi Lut, di mana Nabi Lut itu selalu sabar, terus selalu gigih ketika apapun, ketika misalkan anak-anak mengerjakan tugas yang lainnya tetap harus gigih. Tidak gigih itu apa Ustazah? Gigih adalah dia tidak mudah menyerah. Jadi gigih itu tidak mudah menyerah. Apa yang diberi ketika anak-anak diberi tugas, anak-anak harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga, semampunya anak-anak. Nggih, itu namanya gigih, tidak mudah menyerah. Ustazah aku tidak bisa. Coba terus, itu namanya gigih. Kalau disiplin itu ketika anak-anak melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Jadi dulu juga daerah bekas kediaman kaum Sadum itu kan diajarkan oleh Nabi Lut tentang Islam tetapi ditolak, dan sampai sekarang pun bekas kediamannya, bekas tempat tinggalnya, bekas kediaman kaum Sadum ini masih ada dan disebut dengan Lut atau Laut Merah. Jadi kaum Sadum itu kenapa kok tempat kediamannya sekarang dinamakan Lut? Karena kaum Sadum dulu itu diajak masuk Islam oleh Nabi Lut, makanya lokasinya sekarang dinamakan Lut atau Laut Merah. Laut Merah di mana Ustazah? Di sana nggih, jauh. Mereka itu ada di sekitar Mekah sana nggih, di daerah timur. Baik. Selanjutnya, sikap Nabi Lut yang bisa kita teladani yaitu 1, gigih ketika berdakwah. Ustazah, masa kita harus berdakwah? Anak-anak juga harus gigih dalam belajar, mengerjakan tugas, maupun ketika gigih aku ingin bisa hafal surah Al-Asr. Nah, menghafal. Ketika anak-anak gigih, maka anak-anak akan mengulanginya terus sampai mendapatkannya. Kemudian sikap yang bisa kita teladani yaitu disiplin dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, makan tepat waktu, sholat
tepat waktu. Diingat-ingat, sholat kita itu ada kewajiban untuk sholat 5 waktu, dinamakan sholat fardu. Apa saja, ada yang tahu sholat fardu itu apa saja? Subuh, kemudian duhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Pinter. Nah, kemudian selain itu kita mencontoh sikapnya Nabi Lut, apalagi tanggung jawab. Nah, ketika anak-anak misalkan mengambil makan sendiri, tidak habis, anak-anak tanggung jawab harus menghabiskannya. Ketika anak-anak menjatuhkan tepak pensil temannya, harus bertanggung jawab, yaitu dengan merapikannya dan meminta maaf. Seperti itu. Jadi anak-anak setiap hari harus selalu gigih, harus selalu disiplin, dan juga bertanggung jawab. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, Nah, ini sebelum Ustazah akhiri, ini ada contoh meneladani, yaitu sholat tepat waktu yang tadi sudah Ustazah Fitri jelaskan. Mengerjakan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, itu merupakan sikap disiplin dan juga tanggung jawab. Pinter. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.